Udah, makan apa? Kantong 4. Biar sehat, jadi daging, jadi tenaga, ya. Sehat, pokoknya sehat. Enak ya Ruben makan banyak gak gemuk-gemuk. Iya, dia langsung ada pembuangan kan, jadi nggak. Apa ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya ya. 2 tahun pacaran sama Sarah Menzel. Azriel Hermansyah belum mau menikah. Mang Azriel 2 tahun. 2 tahun. Azriel umur berapa sekarang? Umur 22. Masih muda, jangan buru-buru ya kan. Iya. Semangat dulu ya, Mak. Iya, jangan kayak Enggak. Ayu lah. Aja dulu. Ya nikmatin masa muda. Maksudnya pencarian gitu, jangan buru-buru. Iya bener kan? Iya. Yang udah-udah buru-buru. Makanya sekarang gue lama. Kelamaan. Ini kan kelamaan. Iya, kelamaan. Ya udah kalian aja. Dia malu. Dia malu. Tapi kalau Bunda sendiri nih, kalau kasih saran ke Ziel nih tentang apa ya, pergaulan anak remaja sekarang kayak gimana sih? Alhamdulillah dia tuh anaknya nggak macem-macem, hobinya juga nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi alhamdulillah punya anak laki yang dengan umurnya yang masa-masanya sebenarnya lagi suka main yang mungkin gimana-gimana, dia tuh nggak, ya main ada tapi aku masih bisa pantau temennya siapa, kemana gitu. Jadi dia selalu bikin aku tuh nggak was-was. Aku bilang, Jiel, Bunda udah sakit-sakitan, jangan bikin tambah stres gitu. Jadi dia tuh udah tahu bahwa jam berapa dia harus pulang, di hari apa yang dia boleh pulang lebih lama lagi. Karena aku tuh belum bisa tidur kalau anak-anak belum di rumah semua gitu. Oh, Nyari ya, Bun ya. Habis kan sekarang di dekat rumah kita aja ada kemarin temennya dia yang dibegal, itu pada daerah selatan. Bukan gue. Jadi agak takut gitu Kedok sekarang. nih, kedok artis nih, begal kedok artis ya. Parah. Iya lu. jadi kekhawatirannya Bunda tuh lebih jadinya banyak lah ya. Karena kan dia suka naik motor. Dia suka Vespa, ada grupnya kan bareng sama Abang Atta kan. Jadi kadang-kadang aku bilang, udah sekarang kalau malam pokoknya nggak ada naik motor lagi gitu. Kalau pagi sampai sore ya udah nggak apa-apa lah. Kalau malam udah nggak boleh. Tuh. Tapi kalau Arsi sendiri kenal nggak sama teman-temannya Kakak Jiel? Enggak. Nggak kenal? Sebagian ada kenal. Cuma mungkin Arsi udah lupa. Lupa kali. Kak Amla. Oh iya. Ya kan? Tapi kalau Arsi pernah nggak ngenalin teman-teman Arsi ke Kakak Jiel? Nggak pernah. Nggak pernah? Gak pernah. Pas kemarin temennya playdate di rumah, kajiannya di luar ya. Lo kok juga nggak pernah ngenalin teman-teman lo ke gue sih, Mak? Ya teman lu teman. Gue nggak ngenalin juga teman gue, teman lu juga. Sama ngapain? Satu daerah. Satu deh. Cuman beda kafe doang nongkrongnya Iya. mau ngapain? Tapi Satu gini, circle. Bun, ini ngelihat anak-anak kan udah semakin gede nih. Ya. Ya kan? Ada nggak sih satu momen di mana jalan sama mereka tuh udah kayak sahabatan gitu? Iya, nggak usah jalan ya, ngobrol aja. Kalau sama Jiel kan udah tempat curhat ya gitu. Aku kalau apa-apa cerita ke dia. Ke dia juga udah bisa. Jadi dia tuh tahu kadang-kadang kalau aku lagi sedih, aku lagi gimana tuh dia juga udah tahu, udah kayak Jiel, udah kayak Aurel juga. Kalau Arsya mungkin masih terlalu kecil ya, jadi kayak belum Masih ini. bunda. Kalau Arsi tuh dia udah bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak curhat. Udah gede dia. Tapi kalau Bunda suka curhat nggak ke Arsi? Iya suka curhat sama Arsi. Tentang apa? Ayo loh. Tengok bundanya dulu. Apa tentang makanan? Tentang siapa? Iya tentang makanan. Tentang rumah. Apalagi cerita dong. Apa sih biasanya kalau Bunda suka cerita sama kamu? Igun ngapain Igun? Ya kadang-kadang sekolah Arsi gimana gitu. Oh, Bunda yang nanya ke Arsi. oke. Jadi Bunda kadang suka nanya ke Arsi ya? Oke. Suka kepo. Suka kepo? Bunda? Iya kalau Arsi mukanya lagi sedih. Padahal Arsi sedih bukan gara-gara apa-apa. Arsi gak sedih sama sekali. Bunda gitu, kenapa Kak sedih? Gini. Arsi bilang gak apa-apa. Bunda bilang gini, Arsi bener, ini bener. Bunda jujur kan selalu jujur gitu. Padahal kan Arsi enggak niatnya bukan kayak gitu. Emang kadang bisa suka tato sedih sendiri gitu, Arsi? Kayak Toto Melo, bad mood gitu? Enggak, aku ngerasa dia lagi sedih. Padahal menurut dia lagi gak sedih. Iya bener, kayak suka kepo
mudanya ya pasti saya sedih. Dipaksa buat Aku sedih. takut di sekolah. Setiap hari kan selalu nanya ada apa, misalnya takut sama teman misalnya kenapa atau apa. Jadi aku nanya, dia bilang nggak kenapa-napa gitu. Ya. Oh jadi orang nggak kenapa-napa, Bunda langsung menyimpulkan sedih. Iya. Terus akhirnya Arsi jawabnya enggak Bun, enggak sedih. Iya enggak Bun, sama sekali enggak gitu. Oke, tapi kalau Azriel ini udah pernah ketemu sama keluarga Sarah belum? Udah kemarin kita ke Jerman. Ketemu Bareng. sama keluarganya Sarah Kamu di keluar Jerman. negeri bukan di komplek. Paham kamu keluar negeri di Jerman. Keluarga besarnya semua ketemu, dan neneknya, om Neneknya tantenya. semua. Kasih tahu dong, Oma, lu punya keluarga kan di luar? Ada. Luar rumah. Di Belanda keluarga dia banyak. Lu keluarga lu kan banyak di Belanda kan, Mak? Ada. Lu kadang bener ngangkat, kadang lu banting, kadang lu Ada di Belanda sama lu. Ada ya, belum. Kita reka adegan ya. Jadi ceritanya Azriel ini temenin sama Asyanti. Asyanti dan Anang, yang jadi Mas Anangnya Wendy. Dan Arsi ketemu Sarah dan Ayu. Ngajak Wendy ngomong bahasa Inggris. Wendy minta bantuan Arsi. Kan orangnya gini ya, jadi kita kesini jangan ngikutin badan dia gitu. Gini deh, ini gue rekain adegan lu ya. Lu nulisnya, nih gini. Lu makin gini, ininya makin gini. Lu Ya. ngapain ngikut muter? Lu diem aja. Capek deh. Kita reka adegannya. Gue jadi siapa deh, Mak? Gue jadi Apa? siapa ini? Gue jadi... Jadi Sarah. Gue jadi... Ya, habis dah gue kelar dah. Lah, Sini kok aja. kelar? Sini ya, Tup. Lu jadi siapa, Win? Mas Anang. Aku jadi Anang. Aku. Jadi jangan takut sama tante. Arsi di sini Arsi. Diajak main. Arsya. Arca kali gue mesti gini-gini. Sini nih Arsa duduk, Arsa Arsa duduk. duduk situ, basah Kan masih ini. kecil, duduk. Gedean Arsyanya sama bapaknya. Iya. Basah. Ini berarti kita jadi ketemu Sarah sekarang. Jadi lagi nungguin kan? Lagi nunggu ya? Pengen tahu Sarah kayak gimana orangnya ya? Mana? Cheers. Masih kecil. Masih kecil. Mana? Tak lama. Ma, Bunda, perasaan aku nggak enak deh. Kenapa? Kenapa? Kayaknya kakak bakal datang sama orang yang salah. Arsa nggak Kan boleh kata gua gitu. habis. Kita percayakan kepada kakak. Kakak pasti pilihannya Coba, nah ini dia. Sarah kenapa? Tante, maaf nih Si tante. Arsi si Arsi lihat lo malu masa begini. Parah banget Arsi. Sarah kenapa kok malu-malu? Kan Maaf, Sarah cantik. maaf tante, malu itu sama Om. Kenalin ini Om. Azriel. Kenalin. Ini siapa? Ini Sarah. Kenalin aku, pembela kebenaran. Kalau menurut Mas Anang gimana? Kalau aku sih Yes. habis pulang dari musola ya. Ya bagus dong, bagus. Kamu sudah lama kenal dengan anak saya? Baru Om, tadi di pinggir jalan langsung ditenteng. Sarung cap gak coba mengucapkan gitu. Kamu sayang sama anak saya? Sayang Om, Tapi Kenapa? mirip loh sama Sarah. pembela kebenaran.
Ya udah kalau Ajrielnya Boleh, Om. Walaupun sebenarnya aku Sarah. Atun. beda cerita. Sidul, itu Sidul. Ini Sidul. Sidul, Tun. Kenalin. Atun, Bang. Atun. Yang kenalin gua kenalin. Sarah, Bang. Iya, Atun. Ya gua kenalin. Dul, nanti sini Dul, sini Dul. Gua mah Emon. Gua mah beda judul, say. Dah, Ini beda judul. kamu ngomong sama Bunda. Aku kalau sama Bunda mah pasti baik ya, Bun. Bun, sehat ya, Bun. Bun. Kamu setuju? Kamu setuju? Setuju. Tuh sama Bunda mah baik. Baik soalnya. Cantik, baik. Kamu tinggal di mana, Sarah? Sarah, kamu tinggal di mana? Aku, Om. Sekarang lagi tinggal di bawah flyover. Di bawah flyover lagi. Oke, aku ada artikel lagi. Coba kita lihat artikelnya. Tas mewah miliknya yang dicuri belum kembali. Asanti akan tempuh jalur hukum. Iya ya. Maksudnya Waktu itu gimana ya? judi. Itu Hilang ya? ya itu mungkin aku juga ada sakit gara-gara kepikiran stres ini juga kan. Jadi tas-tas yang ada di tempat aku itu diambilin, jadi sedikit. Nah aku baru sadar tuh pas pulang dari Swiss, pas mau pakai ke acaranya Ola, mau pakai tas yang itu nggak ada, terus cari lagi satu lagi nggak ada. Terus aku langsung, waduh aku kok makin banyak yang nggak ada gitu. Nah itu kan di rumah kan, Bun? Ya memang kan bukan orang luar yang ngambil. Balikin aja, Ben. Kaget. Jangan-jangan yang ngambil juga nggak tahu itu merek apa. Seret banget nih, kentang Tuhan. Dia yang makan, dia yang seret. Tempolong sih. Iya, apa aja dimakan tempolong. Nah, tapi gini. Stres. Iya emang dia kan lahirnya di tempat. Soalnya lahirnya kan di tempat pesta. Kemarin dia sempat langsing banget Naik tuh. apa, Bunda? Kenapa sih? 5 kilo. Kan udah Semenjak ndoyoyo cepat ya. viral yang kemarin itu kan. Dia selang. Naik 5 kilo. Nih makanya mau balik ke Cici. Hari ini gue udahan ya. Gue mau ke Cici. Dia selesai dulu syuting kok udahan ya. Enak bener lu. Bun, berarti sekarang gimana prosesnya? Udah kan itu udah lama, udah proses hukum. Cuma kan niatnya aku sebenarnya gimana barang itu balik kan. Kalau Iya. proses hukum kan yang ada Ya udah orangnya gitu pasang badan, barangnya nggak balik gitu. Nah akhirnya proses hukum cuma dari semua reseller ada 6, yang 5 kooperatif, yang 1 aja dia tahu barang curian tapi dia nggak mau kembali, nggak mau untuk nelfon ke pembelinya gitu. Jadi orang itu ambil barang Bunda, terus dijualnya ke reseller? Iya, Berarti jadi dia kenal ketahuannya. dong sama reseller-reseller itu? Enggak, aku bisa taunya dari reseller itu siapa nama yang ngambilnya tuh aku ngelacaknya dari, makanya aku posting di IG. Kalau aku nggak posting di IG, mungkin nggak akan ke Reseller itu nggak bakal cerita ya? ketahuan. Iya, jadi bukannya aku diposting di IG, karena diposting di IG itu yang membuat aku tahu siapa orangnya gitu. Nah, satu reseller ini dia tahu bahwa barang itu barang curian, tapi dia belum mau untuk kembaliin karena nama baiknya. Jadi kita mungkin kalau minggu depan dia nggak mau untuk apa? Itu bisa kena juga loh. Kooperatif bisa sebagai, Karena dia bisa walaupun dia bilang dia penada bukan ya? penada, Iya, penada. tapi bisa kena. Jadi dia bilang enggak kok, saya cuma sebagai saksi. Nggak gitu kalau di kepolisian gitu. Nanti mungkin minggu depan aku urus. Kalau memang tinggal 1 orang ini aja sih, yang lain alhamdulillah semua kooperatif. Jadi total setelah Bunda inget-inget ada berapa tas? Total ada 21 item. Enggak semua tas ya. Terus kan yang sedihnya karena yang dia tas itu kan semakin kecil semakin Mahal. Iya, yang diambilnya kecil-kecil gitu loh. Jadi Pintar berarti dia ya? enggak, sebenarnya bukan karena dia pintar, karena yang gampang masuk aja gitu. Gampang, betul. Yang Tapi nggak sama kotak yang diambil. dibawa, Bun? Ya, Sama Bunda enggak. pajang-pajang Kan gitu? aku naruh nggak sama kotak, naruhnya di lemari ya. Gue nggak akan ngasih lo ke rumah gue lagi ya? Gua ke rumah lu juga gue bingung mobil gue. Sama mobil lain pas-pasan banget. Kayak gini. Orang kalau nyangka
istana lu. Satsut lu. Maaf ya Arsi ya. Oke, pokoknya sekarang ini tempuh jalur hukum lah ya. Ya, yang kalau sama orangnya aku menempuh jalur yang gimana caranya dia bisa ngembaliin semua barang-barang itu gitu. Tapi kalau ke yang sempet jalur hukum juga, tapi akhirnya dia mau ngembaliin, makanya akhirnya ya diproses untuk gimana pengembalian barang-barangnya. Nah, tinggal satu reseller ini aja. Oke, di Jakarta. Domisilinya dia kayaknya katanya di luar negeri. Oh. Tapi bisa berhubungan dengan lancar, cuma nggak kooperatif aja. Oke. Pokoknya dia nggak ada di Indonesia lah ya. Kayaknya ya, aku nggak ngubungin langsung soalnya kan yang ngubungin pengacara. Oke. Baik. Nah, sekarang ini kita kedatangan artis cantik yang belum lama ini kehilangan sang oma tercinta ya. Kita panggil ini dia Tina Toon. Tina. Oke, kita ada artikel dulu. Artikel. Artikel ya. Tina Toon berduka oma meninggal, kenang diurus dan hidup bersama. Karena kalau biasanya kalau teman-teman artis yang sering syuting sama Tina lebih kenalnya ke oma sebenarnya ya. Banget. Nyangkanya omanya itu mamanya malah. Selalu kan sama oma. Iya kan? Tinggal bareng oma. Dari kecil sampai meninggalnya tuh aku sama oma. Oke. Gitu. Bahkan waktu ada programnya Kak Igun kan datang ke rumah tuh waktu itu. Sama oma. Sama oma kan. Iya. Dan Kak Igun salah satu inspirasinya oma juga. Oh iya. Iya mah. Makanya mukanya semuanya. Zaman itu kan ya bener nggak konde yang Gak usah takut ngomong loh, ngomong aja. madam-madam gitu loh. Oh iya. Jadi zaman dulu kebayang nggak? Pakai wig dulu. Dia. Serius. Iya. Oh zaman itu. Zaman Iya. itu. Jadi makanya aku kan selalu rambut kan kalau namanya anak-anak kecil, anak muda gitu kan pengennya kan rambutnya yang biasa gitu. Dia tuh senangnya kan sasak gitu. Tuh kayak Kaigun gitu. Oh, keren, menter gitu. Wadaw! Oh ini fotonya tuh lihat. Fotonya. Oh iya. Ini kamu usia berapa sih Tina? Ini aku umur 4 tahun. Kecil. Segemoy itu tuh. Jadi dari zaman itu Jadi Tina dari zaman bolo-bolo ini semuanya oma tuh yang nemenin. Iya, jadi oma itu dulu kan sebenarnya ya di posisi dia yang waktu itu ya, yang maksudnya udah mentor, Iya. udah apa gitu. Tapi dia niat banget untuk bikin aku tuh jadi artis gitu. Karena dia sebenarnya yang lebih mentor kan dia kan. Iya. Jadi dia seneng banget tuh yang dandan apa lemari 12 pintu, eksis, udah pokoknya gitu. Nah, makanya dia dorong banget aku tuh suruh jadi penyanyi. Pokoknya kalau udah masuk TV nih semua ditelepon-teleponin gitu nih anak cucu gua gini-gini gitu. Oh bangga. Iya. Jadi oma kemarin pulang di usia berapa nih? Usia 78. 78. 78. Tapi ini sebenarnya cukup bingung juga ya Tina. Karena kita baru tahu setelah Tina upload. Ya. Ya, kita nggak ada yang tahu banget gitu. Jadi waktu lagi lihat ini kok uploadan masih baru tapi kayak Udah lama kan? udah lama gitu. Karena sekehilangan itu. Jadi Tina sebenarnya tahun lalu kan meninggalnya Desember 2022. oh Terus waktu itu kan jadi kalau orang namanya masuk rumah sakit kan pengennya pasti pulang kan gitu. Tapi ternyata berpulangnya bersama Tuhan gitu. Jadi waktu itu nggak siap. Terus kita lagi fight-fightnya gitu loh. Pas oma sakit tuh kita fight dan oma tuh fighter banget kan gitu. Jadi sampai terakhir tuh udah sampai yang mau ventilator apa segala macam. Pokoknya kita upayakan yang terbaik gitu loh. Sampai kita merasa bahwa enggak nih kayak belum gitu loh. Karena kayak kalau ngeliat oma tuh kayak gonna live forever gitu loh. Orangnya tuh yang long live the queen gitu loh. Jadi nggak ada mikir bakal meninggal gitu. Nah pas meninggal kaget gitu. Udah kaget terus punya waktu kan 3 hari karena oma tuh sebulan sakit. Jadi kayak kita tuh sebenarnya udah kangen gitu loh. Terus tiba nggak ada. Nah udah gitu 3 hari cuma di rumah duka kan cuma 3 hari.
udah kalap semua. Dan bahkan kalau oma itu kan pilar di keluarga, jadi nggak ada yang bisa mikir, nggak ada yang apa, bahkan cuman ya keluarga-keluarga terdekat aja akhirnya ngundang-ngundang orang juga yang kenalnya aja, yang tahu ya tahu, yang enggak gitu. Terus berjalan gitu kan sampai ya kita ngembang lagi sampai dikubur sampai waktunya tuh kemarin Imlek itu orang nyariin oma malahan. Gitu ya, karena nggak ada yang tahu. Dan di situ oh iya ya gitu harus dipublish juga ya, karena kan barangkali ada yang belum selesai atau apa gitu. Iya. Ya karena sebenarnya kalau ngelihat Tina ya ingatnya pasti oma kan. Karena kalau Imlek kan selalu dia. Iya. Jadi kalau udah Imlek tuh kalau namanya infotainment, media, acara-acara gitu tuh undangnya tuh aku sama oma gitu. Pasti ya, tapi yang pasti sekarang kan Tina udah kembali pulih dan tetap semangat pastinya. Ya kemarin tuh ya lumayan lah Kak Ban, jadi sebulan itu di saat, karena ketika orang tahu ya, mungkin beda-beda setiap orang handle kesedihan ya gitu. Ketika aku datang kemanapun, apalagi aku kan harus tetap bertugas gitu ya. Ketika kayak turut berduka ya, atau kayak apa, it's okay, sebenarnya itu bagus orang tuh berempati, tapi kitanya yang belum bisa. Jadi di situ tuh kita rapuh ya udah sekeluarga aja gitu, yang udah sampai udah kuat ngomong. Jadi sekarang karena dia tuh sebenarnya nggak suka, dia tuh perempuan yang strong ya, dia nggak suka perempuan tuh nangis itu dia nggak suka. Jadi ya orang manage kesedihan beda-beda gitu. Cuman sekarang nih mulai kerasa nih, kemarin kan udah ini gitu, terus sekarang tuh mulai kerasa kangennya tuh mulai kerasa banget. Mulai berasa banget ya. Oke, baik kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang satu ini ya, tetap di Brownies obrolan manis.